Di balik setiap ujian, Allah selalu meninggalkan jejak kasih sayangnya. Melalui perjalanan ini, aku belajar bahwa inner game bukan sekedar mengubah cara berpikir, tetapi mengubah cara memandang kehidupan. Alam menjadi ruang belajar yang Allah bentangkan begitu luas. Setiap rumput, setiap tunas, setiap pohon, setiap langit mengajarkan pelajaran yang berbeda, tetapi semuanya bermuara kepada Allah. Tunas mengajarkan inner game. Belum mekar bukan berarti tidak bertumbuh. Aku belajar bahwa perubahan terbesar selalu dimulai dari dalam hati. Allah sedang membentukku dengan cara yang mungkin belum mampu kulihat hari ini. Maka tugasku hanyalah terus bertumbuh, bersabar, dan bertawakal. Pohon mengajarkan keteguhan. Pohon tidak pernah sibuk membandingkan dirinya dengan pohon lain. Ia hanya terus menumbuhkan akar. Begitu pula aku. Inner game mengajarkanku untuk memperkuat iman, memperbaiki diri, dan fokus pada proses yang Allah titipkan. Langit mengajarkan lapang dada. Langit yang luas mengajarkan bahwa sebesar apapun kemarahan tidak akan membuatku mampu mengubah keadaan. Aku hanya mampu mengubah cara aku meresponnya. Ketika hati menjadi lapang, pikiran menjadi jernih. Ketika pikiran menjadi jernih, keputusan menjadi lebih bijaksana. Dan ketika semuanya kuserahkan kepada Allah, amarah berubah menjadi jalan menuju kedewasaan dan ketenangan. Rumput mengajarkan peta kendali. Rumput tetap bertumbuh meski terkadang sering diinjak. Ia tidak menghabiskan energinya memikirkan siapa yang menginjaknya. Ia hanya terus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Berakar lebih kuat, bertumbuh lebih hijau, memberi manfaat bagi sekitarnya. Begitu pula aku. Aku belajar fokus pada apa yang berada dalam kendaliku. Berusaha, berdoa, memperbaiki diri, dan terus melangkah. Sedangkan segala sesuatu yang berada di luar kendaliku, aku serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena ketenangan hadir ketika aku berhenti mengendalikan segala sesuatu dan mulai mempercayakan hasilnya kepada Allah. Selama bertahun-tahun, aku mengira kepuasan hidup ditentukan oleh banyaknya hal yang kumiliki. Aku berpikir ketika masalah selesai, ketika rezeki berlimpah, ketika semua keinginanku terpenuhi, barulah aku akan bahagia. Namun, perjalanan bersama Allah mengajarkanku sesuatu yang berbeda. Kepuasan hidup ternyata bukan tentang hidup yang sempurna, melainkan tentang hati yang mampu melihat kasih sayang Allah di setiap keadaan. Hari ini aku masih memiliki ujian, masih ada tanggung jawab yang berat, masih ada hal-hal yang sedang kuikhtiarkan. Tetapi aku juga melihat Allah masih memberiku iman, kesehatan, keluarga, ilmu, sahabat, dan kesempatan untuk terus bertumbuh. Maka hari ini aku memilih menikmati proses, menghargai setiap progres, dan mensyukuri setiap langkah yang Allah titipkan. Karena semakin dekat hati ini kepada Allah, semakin aku menemukan ketenangan. Setelah aku belajar mensyukuri hidup, aku menyadari masih ada satu pelajaran yang jauh lebih sulit.
bukan tentang bersyukur, tetapi tentang berserah. Selama ini, aku ingin mengendalikan banyak hal. Aku ingin semua berjalan sesuai rencana. Aku ingin semua orang memahami hatiku. Aku ingin masalah segera berakhir. Namun, semakin aku menggenggam, hatiku justru semakin lelah. Lalu Allah mengajarkanku bahwa berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang tidak mampu kulihat. Allah memahami apa yang belum mampu kupahami. Hari ini aku memilih menyerahkan semua rasa takut, semua kesedihan, semua kehilangan, dan semua kekhawatiranku kepadamu. Karena aku percaya tidak ada satupun takdirmu yang sia-sia. Bahkan jalan yang paling berat sekalipun bisa menjadi jalan tercepat untuk mendekat kepadamu. Maka hari ini aku tidak lagi berkata, "Ya Allah, ubahlah keadaanku." Tetapi aku berdoa, "Ya Allah, bentuklah hatiku agar mampu menerima setiap takdirmu dengan penuh cinta. Karena aku yakin Engkaulah sebaik-baik pengatur kehidupanku." Dulu, aku mengira ketenangan akan datang ketika semua masalah selesai, ketika keadaan membaik, ketika semua keinginanku terpenuhi. Namun, Allah mengajarkanku sesuatu. Ternyata, ketenangan bukanlah hadiah di akhir perjalanan. Ketenangan adalah teman yang Allah berikan kepada hati yang mau berserah. Hari ini, aku masih memiliki ujian. Masih ada air mata, masih ada rasa lelah, masih ada doa-doa yang sedang kutunggu jawabannya. Tetapi, aku tidak lagi berjalan sendirian, karena Allah selalu bersamaku. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku jiwa yang tenang, jiwa yang yakin akan pertemuan denganmu, jiwa yang ridho terhadap setiap ketetapanmu, jiwa yang merasa cukup dengan setiap pemberianmu. Ajarkan aku untuk tidak menggantungkan bahagiaku pada dunia, tetapi menggantungkan seluruh harapanku kepadamu. Karena aku percaya Engkau tidak selalu mengubah keadaan, tetapi Engkau selalu mampu mengubah hati. Dan ketika hati ini berubah, disitulah aku menemukan inner peace. Selama bertahun-tahun, aku membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholatku. Namun, baru belakangan ini aku menyadari Allah bukan hanya memintaku membacanya, tetapi mengajakku menjiwainya. Ketika aku mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai setiap langkah dengan menyebut nama Allah, karena tanpa pertolongannya aku bukan siapa-siapa. Ketika aku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, aku belajar bersyukur. Bukan hanya atas nikmat yang terlihat, tetapi juga atas kasih sayang Allah yang seringkali tersembunyi
di balik ujian. Ketika lisanku mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, aku percaya bahwa di saat aku menangis, kasih sayang Allah tidak pernah meninggalkanku. Saat aku membaca Maliki Yaumiddin, aku diingatkan bahwa dunia ini hanya tempat singgah. Yang paling penting bukan bagaimana manusia menilaiku, tetapi bagaimana Allah menerimaku. Lalu aku sampai pada ayat yang selalu membuatku menangis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Disinilah aku belajar melepaskan ketergantunganku kepada dunia dan menggantinya dengan tawakal kepada Allah. Kemudian aku berdoa, Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, jangan biarkan aku hanya mengetahui jalan-Mu, tetapi tuntunlah aku agar mampu berjalan di atasnya hingga akhir hayatku. Dan ketika Al-Fatihah berakhir, aku menyadari seluruh perjalanan hidup ini sesungguhnya adalah doa. Doa agar Allah terus membimbingku sampai aku benar-benar pulang kepadanya. Hari ini aku tidak hanya membaca Al-Fatihah. Aku ingin hidup bersama Al-Fatihah, menjadikannya cahaya dalam berpikir, kelembutan dalam berbicara, ketenangan dalam bersikap, dan petunjuk dalam setiap langkah kehidupanku. Ya Allah, jangan biarkan Al-Fatihah hanya menjadi bacaan di lisanku. Jadikanlah ia hidup di dalam hatiku. Setelah semua perjalanan ini, Allah mengajarkanku satu pelajaran terakhir, bahwa hati yang mengenal Allah akan memandang ciptaannya dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi melihat seekor kucing. Aku melihat kasih sayang Allah yang sedang mengajariku. Boy tidak pernah bertanya siapa aku. Ia tidak pernah menilai masa laluku. Ia tidak mengenal status, tidak mengenal rupa. Ia hanya mengenal kasih sayang. Mungkin inilah buah dari perjalanan hati. Ketika kita mulai mengenal Allah, kita mulai mampu mencintai makhluknya. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka adalah ciptaan Allah. Ya Allah, jadikanlah hatiku selembut kasih sayang yang Engkau ajarkan melalui setiap ciptaan-Mu, agar hidupku tidak hanya mengenal-Mu melalui ayat-ayat yang kubaca, tetapi juga melalui ayat-ayat yang kulihat setiap hari. Amin ya Robbal Alamin.